Alur, melayani kegiatan sertifikasi kompetensi. Bagian pertama, penerimaan permohonan sertifikasi. Pada bagian penerimaan permohonan sertifikasi, ada beberapa tahapan. Pertama, berikan informasi tentang persyaratan, bukti-bukti, jenis bukti, aturan bukti, dan proses sertifikasi kompetensi. Kedua, berikan formulir permohonan dan asesmen mandiri yang harus diisi oleh calon peserta. Ketiga, kaji visibilitas asesmen berdasarkan kebutuhan. Keempat, identifikasi dan tetapkan TUK oleh pihak yang relevan sesuai dengan SOP verifikasi TUK. Kelima, pilih dan tugaskan asesor sesuai ketentuan yang berlaku. Keenam, buat jadwal dan konfirmasikan kepada asesor dan asesi. Bagian kedua, mengkaji kelengkapan dokumen persyaratan asesi. Pada bagian, mengkaji kelengkapan dokumen persyaratan asesi, ada beberapa tahapan. Pertama, kaji atau review rekaman formulir permohonan dan beri rekomendasi tindak lanjutnya. Kedua, kaji atau tinjau rencana dan pengorganisasian asesmen dalam dokumen perencanaan asesmen. Ketiga, kaji atau review perangkat asesmen sesuai kebutuhan. Keempat, lakukan konsultasi pra-asesmen dengan asesi sesuai prosedur. Kelima, lakukan penyesuaian yang wajar. Bila diperlukan instrumen dan metode asesmen dikaji atau ditinjau sesuai karakteristik peserta. Keenam, kaji atau review rekaman formulir asesmen mandiri dan beri rekomendasi tindak lanjut asesmen. Ketujuh, lakukan pengorganisasian dan jadwal asesmen oleh pihak yang relevan. Bagian ketiga, menyelenggarakan proses asesmen kompetensi. Pada bagian, menyelenggarakan proses asesmen kompetensi, ada beberapa tahapan. Pertama, siapkan sumber daya asesmen oleh tim asesmen. Kedua, undang peserta asesmen untuk mengikuti proses asesmen. Ketiga, lakukan asesmen sesuai prosedur pelaksanaan asesmen. Keempat, sampaikan laporan kepada organisasi. Bagian keempat, membuat keputusan sertifikasi kompetensi. Pada bagian, membuat keputusan sertifikasi kompetensi, ada beberapa tahapan. Pertama, tetapkan tim teknis untuk proses verifikasi hasil asesmen. Kedua, verifikasi proses dan rekomendasi hasil asesmen untuk menetapkan keputusan sertifikasi. Ketiga, buat keputusan pemberian sertifikat dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh personel lembaga sertifikasi yang diberi kewenangan. Keempat, terbitkan sertifikat kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi yang diajukan oleh peserta. Kelima, distribusikan sertifikat kompetensi kepada peserta yang mengajukan asesmen dengan mendatangani bukti penerimaan dan komitmen pemegang sertifikat. Keenam, informasikan pelaksanaan surveilan dan sertifikasi ulang kepada pemegang sertifikat sesuai prosedur di lembaga sertifikasi profesi. Jadi, alur, melayani kegiatan sertifikasi kompetensi. Ada 4 bagian. Berikut alur singkatnya. Itulah alur melayani kegiatan sertifikasi kompetensi, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.